Macam Sintayong itu setengah gila dia. Marah-marah tapi hatinya baik gitu. Ya. Saya nggak mau nyebut nama orang, dosa dia. Cuma kan tahu sendiri lah gitu orang bola. Ya mungkin dia milih dari 23 pemain yang akan dibawa, paling tidak 3 dititip nuntut ya, main tak main urusan belakang lah. Itu yang terjadi menurut saya. Tapi saya bukan nuduh. Orang ada duit banyak, pengusaha itu duitnya banyak, tapi pengusaha kan kebanyakan ngurus politik. Kalau ada demo baru dikasih gitu. Oke, selamat datang lagi teman-teman di acara kami Senggol Bos. Senggol dong. Bagus, kita kedatangan Calon wali kota Batam. Amin. Ternyata bener ternyata. Ini berarti nama-nama aja ya? Siap. Cuman teman tenang aja, kita nggak akan ngomong politik. Bukan belum calon, bakal calon. Oh, bakal calon. Ya, bakal calon. Kalau udah apa nanti baru calon gitu. Iya, tapi pengennya ke calon ya. Insya Allah. Cuman nggak sampai calon aja kan, Pak? Oh, harus jadi lah. Harus jadi. Kalau bertarung itu harus bertarung. Berarti kita jadikan ya? Jadi. Insya Allah. Ya, doakanlah. Doa dan usaha. Teman-teman, Senggol Bos, Bapak ini juga salah satu pengamat sepak bola di Bang Buralimar. Bang Buralimar beliau ini selalu mengamati perkembangan sepak bola lokal, bahkan nasional, bahkan di liga-liga luar juga ya Bang ya. Insyaallah. Nah, sekarang kita menariknya, kita akan membahas masalah timnas Indonesia sekarang Bang. Ngobrol timnas. Ya, ngobrol timnas saja karena euforianya masih seputar timnas, apalagi nanti beberapa waktu akan datang akan Irak tuh ya. Iya, lawan Irak ya. Kualifikasi Piala Dunia ya, Bang. Piala Dunia. Piala Dunia. Alhamdulillah timnas kita dari yang timnas senior, yang 23 kemarin kan lulus. Tapi sebenarnya harus ditanyain dulu, Abang sebenarnya di posisi setuju STY apa? Sintayong atau pengkritik? Atau Towel? Kubu mana dulu nih? Ini harus jelas dulu nih. Kubu STY apa kubu Towel nih? Saya kubu STY. Kubu STY. Berarti Bang setuju ya? Saya setuju. Oke ya. Karena alasan bisa saya ungkapkan. Iya. Karena memang dia meletakkan dasar-dasar sepak bola modern di Indonesia ya. Pemain-pemain yang hebat-hebat pun kalau tidak disiplin, berapa orang yang 5 aja dipakai selama ini. Walaupun sekarang ditarik lagi kan. Terus disiplin tak tinggi. Satu bahasa yang saya dengar saya tangkap dan saya ingat, walaupun dia orang Korea, tapi dia bilang cintailah negaramu, makanya bermainlah untuk negara. Kan waktu konferensi pers itu ada bendera aja, dia benerin. Saya terus terang aja, dia orang Korea tapi nasionalismenya membela Indonesia seperti itu. Iya. Walaupun dia kemudian memulangkan negaranya sendiri. Ya, itu sampai dia bisa memulangkan negara sendiri itu kan luar biasa. Iya. Tapi kalau lihat Bang Pur ini timnas pergerakannya dari tahun setelah era STY ini, sebelum setelah STY ya saya melihat timnas Indonesia ini sejak sebetulnya 70 saya sudah mengikuti. Saat dulu Tumusila, Junaidi belum lahir ya. Sampai tahun 86 nggak salah itu hampir lolos ke Olimpiade juga gitu. Penalti dengan Korea Utara, Utara itu sangat kuat daripada Korea Selatan. Waktu itu kita udah hampir masuk kayak gini. 86 itu zamannya Ricky Yakob. Iya, zamannya Anjasa Semara. Anjasa Semara terakhir Iswadi Idris dan itu ya. Itu hampir masuk. Cuma tendangan Anjasa Semaranya yang tidak masuk. Yang ketik STY. Iya. Yang kritik itu tendangannya nggak masuk kritik. Itu bikin lemah dan akhirnya menang Korea tendang penalti ya. 86 ya, 76 ya, 86 ya. 86. Itu hampir masuk Olimpiade. Ini yang kedua nih kasusnya, kita masuk Olimpiade sedikit satu langkah lagi. Tapi kita belum dimenangkan. Mudah-mudahan nanti Piala Dunianya masuk. Saya lihat kansu ada karena nanti kalau lolos ini masuk tahap ketiga lolos 18 tim dibagi 3 grup. 3 grup tuh nomor 1 nomor 2 otomatis 6 lolos. Nah, yang 2 3 nanti playoff lagi. Bertanding lagi dapat 2 lolos. Kemudian yang 3 4 itu adalah playoff dengan zona-zona yang lain gitu. Dan abang yakin Indonesia bisa? Saya yakin dengan menakutkan sekarang Indonesia itu di mata Asia ya.
tidak lagi ASEAN menurut saya. Kalau dia di ASEAN belum dapat piala, dia kan memang tegakkan piala. Membangkitkan sepak bola modern, bermain kayak Eropa. Makanya naturalisasi itu kan program shortcut ya, sementara aja ya untuk menaikkan. Tapi kan sudah ada lapisnya seperti pemain-pemain Witan yang main di luar negeri, ada Marcelino bermain gitu, sudah bisa ngimbangi mereka kan. Jadi lihatnya itu, jadi nasionalismenya itu diletakkan situ, walaupun naturalisasi, tapi mereka keturunan Indonesia gitu. Tapi abang setuju dengan naturalisasi itu bang? Ya untuk sementara setuju, tapi jangan selamanya. Harus ada Pak Erick Thohir bagus, menurut saya. Saya mungkin lain partai dengan Erick Thohir, dia Golkar, saya di PDIP. Tapi bukan itu ya. Tapi lihat karena dia ngerti bola, itu satu. Dia pernah memegang Inter Milan kan, owner Inter Milan. Saham terbesar Inter Milan. Jadi dia ngerti sepak bola Italia itu kayak mana, Inggris kayak mana. Jadi begitu dia jadi ketua PSSI, saya rasa dia tinggal masuk aja. Oh tidak ada nih, harus tidak. Kalau nunggu 5 tahun, kapan jadi pemain Indonesia? Naturalisasi dulu sambil mempersiapkan. Paling nggak ada acuan lah ya, ada apa namanya, bukti bahwa ini berjalan dulu, artinya yang di sini juga semangat. Gini loh, semangat Mas. kan. Kan konsentrasinya kan di usia 23 nih, pertengahan. Nah, baru dewasa. Di bawahnya kan usia di bawah 19 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Yang 20 sekarang ditangani Indra Safri kan. Dan itu Indra Safri, mohon maaf. Indra Safri itu pun udah mulai dia merekrut 5 orang pemain naturalisasi. Kan ikutan. Jadi memang keturunan Indonesia, ya kan. Jadi ini program dari PSSI 1-2 tahun ini saya lihat itu bagus untuk memacu, dan alhamdulillah memang menurut saya 60-70% masyarakat Indonesia pencinta bola dukung. Vaksin dukung. Yang nggak dukung itu kan Bung Towel aja. Atau mungkin pengikut ada Bung Towel juga. Towel nggak diajak. Nah, Bang, dengan melihat itu kan artinya pemain timnas Indonesia itu kebanyakan dari mereka main di liga luar. Apakah liga Indonesia kita ini nggak bagus, Bang? Menurut saya ya. Dari pantauan saya selama ini, sebetulnya ritmenya sudah bagus. Cuma menurut saya ini harus dikritik. Terlalu dilepas sama PSSI dengan satu lembaga, mereka ya seolah-olah tidak diawasi. Makanya terjadi beberapa masalah kan. Wasitnya bisa diatur, pemainnya bisa bisa gonta-ganti seenaknya gitu. Kemudian yang paling krusial itu adalah ya penyelenggaranya bisa dirubah sewaktu-waktu, bisa siang, bisa malam, terus wasitnya menurut saya. Tapi Bang, ya saya terus terang aja, kalau udah berhadapan wasit Indonesia kadang ilfil kita. Saya juga pengurus bola di Batam kan, mencermati bola itu sejak tahun 70, sejak Anja Semara, Iswadi Irisim, Serumba Pasal, jadi sampai sekarang, walaupun ngikutnya turun naik. Dan ngurus bola juga sejak tahun 92 saya ngurus bola Batam dan berkecimpung juga dengan kawan-kawan ya pengurus sampai ke pusat ya. Ada Bang sebenarnya yang di timnas lah, timnas itu. Tapi bukan hanya di Batam. Ketika ini kan baru mau bagus nih, bagus segala macamnya. Oh tiba-tiba udah ada yang di endorse ini, ditelepon iklan gitu ya. Pejabat ini, pasang segala macam, itu sebenarnya nggak sih, mental pemain kita tuh udah siap belum? Itu yang terjadi selama ini. Iya kan? Kayak kemarin itu pemilihan Jasa Sananta ditelepon gubernur gitu ya. Yang lain kan kayak gitu toh. Kabar gitu ya. Apa kabar? Gitu loh. Itu aku gimana sebenarnya? Itu aku nggak bisa komen, nanti aku kualat gitu. Yang jelas itu tadi baru top. Seperti pernah ingat yang paling top dulu tahun-tahun 80 Kurniawan itu Yulianto. Rasanya udah setara tingkat pemain Eropa. Tapi ya kena pengaruh dalam, pengaruh iklan, ada jadi artis ya gitu guys, seperti itu. Termasuk setelah itu, jadi asal ganteng sedikit pemain udah dia iklan. Saat latihan dia ambil iklan. Jadi nggak disiplin. Kalau menurut saya itu yang ditunggu sama Sinteyong yang begini buang. Satu kali bikin masalah buang. Walaupun dia sehebat apapun. Contohnya yang main makanannya yang disuruh makanan sendiri, tahu-tahu makan Indomie. Diingatan. Sekali lagi awas.
pulangkan, coret. Saya itu setuju. Karena mentalitas itu dididik dengan disiplin gitu. Jadi kalau umur 18-19 saja sudah terpengaruh dengan duit, dengan iklan, banyak sih duitnya. Tapi kan sebetulnya kalau dia bagus, iklannya datang sendiri, bukan dia datangin ke iklan itu. Nah, sekarang kan masalahnya di situ. Nah, mungkin zaman sekarang, zaman Pak Arik, mungkin kesejahteraan sudah terjamin mungkin. Nah, untuk timnas sekarang kan kebanyakan isinya naturalisasi tuh Bang. Yang timnas keturunan. Timnas junior Bang. Oh iya, keturunan sama lah keturunan. Keturunan. Nah, maksudnya berarti begitu susahnya mencari pemain baik, mencari pemain bagus di Indonesia. Apakah itu balik tadi ke Liga 1? Apakah Liga 1 Indonesia ini jelek, makanya kita susah mencari pemain bagus gitu? Apakah ada faktor ke sana nggak Bang? Bisa saja terjadi. Itu dari awal saya beritahu tadi. Manajemen pengelolaan liga itu menurut saya masih belum profesional, setengah profesional. Buktinya jadwal bisa berubah, pemain bisa 1 tahun udah bisa pindah, setengah tahun bisa pindah gitu kan. Kalau Liga Inggris kan setahun dulu kontrak baru, ini akan setengah tahun udah bisa pindah. Kemudian campur tangannya pengurus sangat tinggi, intervensi. Itu yang saya kritik dari dulu. Kalau udah pengurus intervensi dan apalagi nitip ada pemain yang kualitasnya jauh, nggak mungkin keponakan dia atau tetangga dekat itu titip lah masuk. Gitu ya bagus nggak bagus pokoknya masuk juga. Itu tapi zaman Sinteyong dikasih 100%. Kamu pilih aja pemainnya. Ya kami tidak intervensi. Itu menurut saya. Kalau ada intervensi kurang apa lagi pelatih-pelatih di Will Crawford itu pernah membawa Inggris Belanda 74 final. Kemudian apa lagi? Yang terakhir apa? Pemain dari pelatih dari Spanyol itu. Kurang apa itu? Banyak Luis Milla. Ya Luis Milla. Ada 4-5 yang kalau menurut kualitas pelatihnya enggak, tapi waktu itu pemainnya zaman Luis Milla bagus kok, cuman terlalu singkat. Ya, itu tidak dikasih kesempatan. Dan ini ya mungkin dia milih dari 23 pemain yang akan dibawa, paling tidak 3 dititip nuntut ya, main tak main urusan belakang. Nah, itu yang terjadi menurut saya. Tapi saya bukan nuduh. Tapi saya lihat itu masih ada yang lebih lagi bagus. Sekarang masih ada kayak gitu. Sekarang masih ada kayak gitu. Menurut saya insyaallah tak ada lah. Kalau ada satu itu kemarin ada yang tapi saya tak sebut namanya, tak ada ya. Ada 1-2 tapi begitu dimain kemarin bagus pula. Main lawan terakhir kemarin bagus pula mainnya. Bisikin siapa tuh? Bisikan katanya ini titipan dari ketua harian lah, ketua manajer lah itu apa. Jadi kalau saya sebutkan nih, saya nggak mau nyebut nama orang. Dosa. Cuma kan tahu sendiri lah gitu orang bola. Dan itu mafia bola yang ada di kepengurusan zaman dulu. Mohon maaf ini, saya tak ini ya dengan perwasitan itu ya itu yang dikikis. Kadang kan wasit sudah di diselidiki, udah ada yang tersangka jadi wasit gitu. Gitu. Kalau nggak ada proses seperti itu, sampai kapan pemain nasional atau Indonesia tuh sampai ke titik internasional atau ke Asia. Nah, sekarang alhamdulillah menurut saya kita kualitas tidak Asia Tenggara lagi. Kalau sekarang dulu kita takuti lawan Vietnam momok, lawan Thailand momok. Sekarang kita bantai aja. Kalau kali main Korea aja kita gulai sekarang. Korea itu nomor 2 kan? Nomor 2 setelah Jepang. Setelah Jepang. Nah, kemarin waktu Piala Asia yang U23 Bang. Kita kan Qatar tuh, lawan Qatar pertama. Itu menurut Abang wasit curang atau enggak? Mungkin menurut saya relatif lah ya. Lawan Qatar pertama itu ya kadang-kadang mafia tuh ada di mana-mana ya. Itu bukan aja di Indonesia tapi di luar aja. Liga Inggris pun bisa diatur kalau Liga Italia apalagi. Kan mafia itu dari Italia. Jadi kalau Liga Italia ada mafia ya wajar lah kan mafioso gitu. Memang kenapa orang lari ke Liga Inggris karena dianggap lebih bersih daripada yang lain kan. Walaupun terakhir nih sering sekarang ini nunggu 1 pertandingan aja loh. Bedanya cuma 2 poin kan antara MU sama Arsenal. Ya kalau draw MC City habislah jalannya. Ya harus menang, dua-duanya harus menang. Jadi kalau menang pun Arsenal karena saya orang citizen soalnya. Jadi saya kali ini 4 kali berturut-turut kan luar biasa. Saya penggemar Pep. Dulu saya di Barcelona karena Pepnya. Sekarang jadi lebih penggemar Pepnya sebenarnya. Ya, Pep. Jadi kemana-mana Pep pindah?
pelatih yang kayak gila-gila, setengah gila kayak gitu yang penting di Indonesia tuh kayak itu. Macam Sinteyong itu setengah gila dia. Marah-marah tapi hatinya baik gitu. Ya. Harus pelatihnya kalau diam-diam baik, dia komodir aja nak, tak ada lagi. Bukan kayak anak SD. Pemain tuh harus disiplin. Jadi harus seperti itu. Jadi lawan Qatar ya mungkin 50-50 lah. Mungkin itu baru pertama kali kaget atau gimana, apalagi tim Qatar kan di Asia ranking berapa 25 ya dia atau berapa ya. Itu. Tapi kan selanjutnya melawan Australia bisa menang tuh hebat. Tak pernah kita menang Australia itu. Kemudian lawan Jordan lagi. Jordan 4-1. 4-1 kan hebat tuh. Dan terakhir lawan Korea 2-2 itu. Penaltinya sampai 10 11 penendang, 12 penendang gitu. Kan luar biasa. Jadi menurut saya ini mental pemainnya terbentuk timnas ya udah betul. Timnas itu menakutkan pemain Asia. Saya pasien mereka menakutkan, apalagi Vietnam. Mereka terpaksa diserang lewat media-media Vietnam gini Indonesia, tapi jalan terus. Jadi timnya usia 23 itu mungkin sedikit karena umur ya, di bawah yang diperkuat umur 21 kayak Strik itu 19 tahun dan sebagainya. Ya. Tapi kalau yang lebih seru ini seniornya lebih. Saya merasa lebih kuat, lebih ada Jaides di situ ya. Jaides ya. Yang kemarin Sen Patinama dan lain-lain lah, ada Bagot, ada Jaides ya. Ada yang satu lagi Nathan. Jadi pemain 23 yang bagus-bagus kemarin termasuk yang asli Indonesia ya, lokal, itu bisa dibawa ke senior kan. Itu menakutkan, sangat menakutkan sekali. Witan, Arhan. Untuk sementara kalau susunan pemainnya 11, 9 itu pemain turunan. Yang mungkin yang dimainkan paling Witan, atau Rido atau Arhan gitu. Ya. Kiper kalau udah datang Faiz ini mungkin dipasang dulu Faiz ya, tapi Faiz nunggu ini ya, nunggu dia dilantik atau belum ya? Ada Indonesia. Udah bulan April kemarin ya. Mungkin udah ya pasang Faiz lah. Si bukan nggak bagus. Hernando bukan nggak bagus. Tingginya aja. Tapi kalau feeling tidak berani dia. Motong-motong bola berapa penalti digagalkan sama Hernando itu luar biasa. Mungkin ya masa depan lah. Berapa sih, Bang? Hernando? 187 atau 89. Tinggi apanya kan tinggi. Yang target Sinteyong? Ya, rata-rata 100. 8 ke atas ya? Iya, 180. Kalau Hernando? 170, 79, 77. Berarti... Cuma kipernya aja, yang lain-lain sudah tinggi. Sudah lah 180, 181 kan. Ada sih macam Sayuri dan sebagainya masih di bawah 179 itu. Tapi karena mainnya bagus, walaupun 179, 178 tingginya, ya tetap dibawa gitu. Dia sambil main lah. Ya memang harus seperti itu. Karena duel-duel dengan pemain Eropa yang tinggi-tinggi, Bang. Dengan pemain Afrika yang tinggi-tinggi, badan besar. Tapi begitu main ke Guinea kemarin kan, nampak body charge-nya berani kan. Ya terus ini juga nih, kita tuh kadang gini Bang. Sepak bola kan bukan hanya soal teknik, bukan hanya soal fisik, ya kan? Ada soal drama juga gitu loh. Jadi yang biasanya kuat kena angin aja tiba-tiba jatuh katanya drama-drama itu ya, kan. Itu kita belum terbiasa kayak gitu ya. Ya kan? Dalam sepak bola tuh orang barat biasa aja. Iya, biasa aja. Cuma pakai teknik. Bukan tahu ujuk tumbang gitu. Neymar sering tuh. Neymar ya. Enggak dia apa-apa kan kamera sekarang CCTV sekarang PAR atau CCTV sekarang kan udah canggih. Ketahuan. Kalau diving ya udah langsung kartu kuning aja. Iya, dan itu kan bisa cengeng. Satu sisi itu bisa juga untuk mancing emosi. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan saya rasa kita juga harus mempelajarin. Dan itu yang diving itu kemarin yang membuat Indonesia nggak jadi lolos Prancis. Main kick off sama Guinea terakhir. Kan di tackle dari luar kota, Bang. Jatuhnya ke dalam. Nah, itu kalau di CCTV, kemarin tuh kalau ada VAR ya nggak berlaku. Ini kita main dikasih Prancis itu di tempat latihan camp entah siapa. Itu perumahan kayak. Itu kayak kita. Itu sekelas kecamatan kayak di sini. Komplek ya lapangan Sungai Harapan mungkin. Lapangan Sungai Harapan. Lapangan Sungai Harapan Batam. Sampai begitunya. Kita menghargai. Saya bilang ya gawat orang-orang Eropa nih. Tidak menghargai tim-tim Asia, tim-tim
tim-tim Afrika ya. Tapi kalau untuk main menurut saya waktu main lawan Guinea itu cukup bagus. Kita kan nggak pernah kita ball possession-nya bisa di atas 50 mengalami 54 55. Dan Hernando ngapain penalti satu kan? Satu kali kan bawa penalti Jadi kedua kan kan. golnya cuma penalti doang. Itu makanya saya bilang tim Indonesia dia sangat menakutkan bagi kalau apalagi ASEAN. Mohon maaf lah kalau sekedar Malaysia, Singapura, Thailand sekarang Vietnam aja dua kali terakhir kalah kan. 3-0 loh. Salah 1-0 kalah di Indonesia, 3-0 kalah di tuan rumah gitu. Jadi sangat menakutkan sekarang. Asal konsisten saja dan klub-klubnya melepaskan mereka. Kan ada beberapa klub tidak mau melepaskan mereka seperti Hubner kemarin. Pertandingan lawan lawan Guinea itu tidak seandainya Hubner kemarin main hasilnya mungkin lain Rido lain. Nah itu dua itu Rido itu kan tulang punggung dengan Hubnernya. Untung ada siapa namanya si Nathan di belakang. Nathan itu luar biasa. Kemarin itu yang terakhir saya lihat Nathan, Witan itu yang mainnya bagus. Ya ada Indonesia bagus cuma Marcelino itu memang saya lihat memang pertama bagus. Yang kedua itu mungkin tidak percaya dengan teman itu padahal itu Tapi kita nggak tahu bang posisinya dia lagi bawa bola kan nggak tahu juga. Itu tapi bukan sekali memang itu kan orang bukan sekali dia beberapa kali. Itu kan lagi viral juga kan katanya. Harusnya dia jangan melawan. Memang itulah kalau saya komen di grupnya timnas itu. Ya setiap kritik kalau kita mau maju ya ikut, jangan dibantah. Yang mentang-mentang saya penggolkan itu enggak, itu kesalahan. Karena kita gini, sehebat apapun kita kan orang lihat sih sebentar ya, tapi begitu kita bikin kesalahan sekali itu jadi viral itu. Netizen itu kan maha benar dengan segala postingnya. Netizen kan gitu kan. Nah, itu saya lihat jadi di usia 20 saya belum lihat kemampuannya, katanya mau uji coba di Perancis. 2-3 sudah kita lihat aja, walaupun sedih juga kita 20 tapi besok ya. Iya, lawan Perancis ya. Udah keluar, masih di dalam. Masih dalam. Liga apa tuh, Bang? Apa nama? Proton apa sih? Proton aja apa itu. Nanti baca di bawah ini. Ada ya. Itu ya uji coba nggak ada masalah kan. Tapi mudah-mudahan dari usia 20 itu nanti beransur, yang di bawah 20 itu nanti beransur untuk ke 23 ya di kader lah. Ya selama ini mungkin di situ tuh yang terjadi gesekan dari kepemimpinan kita ya. 20 yang bagus ketinggalan 23 yang enggak kan bagus. Sekarang Sintayong berani motong umur, Bang. Satu generasi. Yang senior tuh udah habis kan. Iya, karena masanya lebih panjang lebih panjang betul. Lebih panjang, yang mereka naturalisasi pun yang kecil-kecil kan. Mungkin bagus kombinasi antara Indra Sapri sama Sintayong. Apalagi Indra Sapri kan direktur teknik kan. Jadi nyambung lah. Ini kekuatannya tetap kepada ketua lah. Kalau ketuanya saya maunya ini, yang lain ikutlah, jangan pakai cara dia sendiri. Ini kan dia perintah komandan, yang lain membelok kan ya. Iya aja depan, tapi belakang dibikin juga. Itu yang terjadi. Apalagi di bawah-bawahnya nitip pula. Diam-diam aja saya titip satu ya kan itu. Kalau saya nggak mau, makanya dia nggak mau belajar bahasa Indonesia dia. Karena nggak karena dia takut titip. Ternyata itu nggak mau. Makanya nggak bisa. Dia ngerti. Agusnya nggak ngerti. Jadi ada orang yang pakai bahasa Indonesia nggak ngerti dia. Bahasa Indonesia nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti. Dia bahasa Korea aja kan. Dan mungkin Sintayong juga ngomong sama penerjemahnya. Iya nanti kalau ada yang nitip bilang aja enggak katanya. Ya mungkin itu. Saya lihat Sintayong sudah bagus. Ya mohon maaf ya. Setiap pelatih itu ada kelemahannya. Ada kelemahan. Tapi itu Sintayong itu satu aja. Membangkitkan nasionalisme, mendisiplin pemain sepak bola modern. Begini loh cara main bola. Bukan lob ke depan itu tarkam itu. Sama ini kan udah setengah kalau nggak bisa lob. Dapat kawan tuh matilah tuh kawan tuh. Pokoknya pandailah kau di depan tuh. Kan gitu. Tapi yang kayak Rizky Ridho yang ngoper ke gol Rizky Ridho tuh loh Bang yang bagus. Yang dia bawa dari tengah. Yang ngegolin lawan siapa dia? Aduh 3. Lawan Jordan tuh Sarah. Pokoknya dibawa dari tengah, oper ke kanan, oper lagi ke kiri, digolin. Gol Witan. Yang ini ya, kiri. Iya, ketenangan itu loh Bang yang keren. Cuman Bang kan
ini anak-anak nih udah kebiasa di timnas nih. Pemain lokal tentunya pemain luar tuh balik ke liga dia lagi. Nah, yang lokal ini loh Bang yang diragukan nanti. Yang masuk liga satu rusak lagi gitu loh. Yang ada di Sleman, yang ada di yang kayak Rizky Ridho di mana? Persib ya. Persib misalnya si Witan di Bayangkara FC udah degradasi kan. Iya. Nah, ketika dia masuk liga lagi, jelek lagi takutnya gitu. Khawatir gitu. Bagusnya yang mending orang-orang ini main di luar aja dulu gitu loh. Bang. Ya, difasilitasi lah sama walaupun dia pemain cadangan, menurut saya Pak Erik ya, karena dia punya link sampai ke Inggris dan Italia, ya titip lah. Walaupun main kalau yang ini boleh titip kalau yang ini. Kalau yang tadi boleh titip. Ini titip untuk kebaikan. Yang karena dia bagus. Takut terkontaminasi dengan tim lain ya. Seperti yang sekarang ini Rizky Ridho, siapa lagi? Ramadan Sananta di depan terus Arhan Pratama. Itu main di luar semua kan. Main di luar. Termasuk Ramadan kan masih di Persolo. Saya berharap dia selesai ini, habis ini ada yang mungkin paling tidak ke Malaysia dia. Seperti kayak Arhan lah ke Jepang gitu. Kayak siapa lagi satu lagi yang back kita Bang? Jordi. Yang kayak Gattuso itu yang Hamner. Bukan, Indonesia. Yang orang timur. Siapa namanya, Pak? Asnawi, bukan Asnawi. Asnawi Mengkolam, ya. Asnawi itu bagus, tapi dia bukan di back, dia kan di sayap kanan. Di sayap kanan. Dan bisa membantu serangan juga dia. Dan itu keren tuh. Maksudnya ketika dia main di luar, pribadi dia masuk ke timnas udah beda. Permainannya udah beda. Kalau terlalu lama dia di klubnya, begitu direkrut 6 bulan kemudian hilang. Disiplinnya hilang, permainannya hilang, tekniknya hilang, itu kita khawatirkan. Tapi saya berharap kita berharap yang baru 1 tahun 2 tahun, setahun ya, saya lebih Pak Erik ya. Kita bukan menafikan yang sudah digagas ketua-ketua sebelumnya ya, sekarang oleh Pak Erik mungkin dilanjutkan betul-betul fight, betul-betul pada tujuan ya. Sementara nggak apa-apa kita pakai ketua Indonesia dulu, tapi kan tidak semua, masih ada 2, kalau sekali main masih ada 2-3 pemain lokal yang dan kualitasnya pun kita tahu, seperti Rizky Ridho siapa nggak tahu, Witan, Arhan, itu kan orang-orang pemain-pemain hebat main di luar itu. Seperti tadi Sananta juga, kalau kelemahan Sananta jadi kurang dibugar dia. Kurang bugar. Sama ini offset. Iya, dia kecepatannya tinggi. Ngerem susah. Harusnya dia tarik di belakang pemain lawan. Ya, dia kejarnya bisa kan, ngejar cepat. Hanya saja mungkin terlalu semangat ya, mungkin masih muda. Susah ngeremnya. Marcelino. Ya. Tapi mereka masih kecil-kecil. Marcelino itu orang hebat-hebat. Marcelino juga bagus. Mau berani masuk dengan badannya kecil itu ke sela-sela pertahanan lawan itu kan, dia jatuh. Itu yang Indonesia. Kita kan takut mati. Bukan takut mati ya. Takut jatuh. Ini kalau kita masuk nanti tackle patah lah. Kan itu. Itu yang sekarang itu tidak ada. Tidak ada rasa takut lagi masuk. Kalau dulu kan mau masuk bisa tembus nggak tuh nggak gitu. Ayo udah oper aja lah, udah lepas kawan, selesai gitu. Daripada kacau. Sekarang Mas Dina berani masuk, sama Arhan bisa masuk, juga semua bisa itu. Jadi rasa takut itu yang dibuang, namanya dominasionalisme kita, nasionalisme kita kan. Ya, tunjukkan juga dengan pemain naturalisasi itu keturunan bahwa saya nih pemain lokal bisa seperti Anda. Dan mereka pun saling mungkin di kamar saling komunikasi. Gimana sih mau main, kalau orang mau pintar tuh gitu kan, tak usah merasa diri misalnya Marcelino paling bagus, ada koordinasi ya, umur masih 19 tuh harus banyak belajar sama Justin Hubner, jangan Ivan Jenner dan sebagainya seperti itu. Jadi harus banyak bertanya. Ini yang saya rasa ke depan saya yakin dengan konsistensi ya, tidak ada intervensi. Ini satu lagi. Saya kalau udah bahasa intervensi itu ada di tubuh PSSI sampai kapan pun tidak ada. Serahkan 100% sama pelatih. Kalau perlu tidak ada manajer sana. Kalau mau lihat Erick Thohir sekarang gimana? Saya rasa mungkin menyerahkan 100% karena bukan tekan publik juga. Kan beliau lihat juga tuh bagaimana publik mendukung Sergio. Mana ada nama pelatih diteriakin. Pelatih kan penambah pemain kan marah. Ini pelatih diteriakin sama penonton kan hebat itu. Jadi menurut saya Pak Erik harus memberi perhatian, fokus ya
Kemudian kepercayaan kepada Sinteyong, ya yang pengurus lain sesuai bidangnya lah. Nggak usah masak masuk pelatihan. yang Sampai saya pernah ngusulkan seperti luar negeri saja. Sayang itu diperpanjang lagi kan ya? Ya, insya Allah. Tidak ada manajer. Luar negeri itu kan pelatih itu manajer. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nomor tak tidak sebutkan coach itu, manajer. Berarti dia sudah pelatih. Iya. Kenapa Indonesia tak bisa? Ngapa harus ada manajer lagi gitu? Iya, Nggak ada juga gunanya. Ya, pekerjaannya kan banyak. Pekerjaannya ngantar akuan, gitu. Ngapain itu kan? Ngapain ngurus baju? Sintayong jadi diperpanjang kan bang? Insya Allah. Sampai 2027 ya? Kalau tak salah diperpanjang. 2019 kemarin kan? Ya. Awal. Jadi itu tadi kalau manajer nggak ada tugasnya, ngapain jadi manajer? Jadi Sinteyong dikasih manajer sekaligus pelatih. Jadi kuasa 100%. penuh ya kan? Kalau dia salah, kan direktur teknik ada. Ya. Yang tahu ngerti bola. Iya. Kan makanya saya bilang, jadi pengurus besar yang ngerti sedikit bola. Iya. Jangan bukan ujuk-ujuknya duduk di situ nggak ngerti bola gitu. Nah iya, jadi apa rohnya ya? itu loh, passion bolanya itu. Ya memang Dia gini, Pak. hobi bola, tapi Hobi nggak bola. ngerti. Hobi bola dengan ngerti bola lain gitu. Iya, sama juga kayak pejabat-pejabat kita gitu, menonton bola terus tiba-tiba Iya, pengen tiba-tiba. dekat pilkada lagi. Tapi saya Nomor di mana-mana lagi ya kan? Tapi saya ngurus bola. Memang ngurus bola dari PS Batam dari tahun 92 saya udah ngurus PS Batam. Insya Allah saya kecil-kecil prestasi ada. Ya. Dulu tahun 77 PS Batam itu masuk ke divisi 2. Kemudian turun lagi. 94 saya masuk 92 ya. Insya Allah saya manajer itu. PS Batam lolos ke divisi 2. Nah, 2 kali cuma sejarah hidup. Selainnya saya nggak tahu yang ngikuti. Kemudian bola, sepak bola, 2 kali juara Perwil. Pertama waktu bergabung sama Riau. Kita menang lawan Pekanbaru 2-1 di Pekanbaru. Pekanbaru saat itu betul-betul pemain PSPS itu ya kuat. Bisa kita kalah 2-1. Kita juara Perwil. Makanya salah satu pemain kita si Ilham, tahu enggak? Pemain Telkom dulu sini anak Medan. Dibawa sama PSPS. Saya langsung malam tuh saya teken, berangkatlah. Sampai di PS main, pelatihnya waktu itu siapa? Benny Dolo, PSPS. 1 tahun, Benny Dolo pindah ke Persija Jakarta, dia bawa si Ilham. Dia gelandang menyerang tuh. Alhamdulillah. Bukan. Ilham saja. Nanti mungkin pernah mencetak 1 gol, dia gelandang menyerang kiri. Masuk Persija. Alhamdulillah bisa jadi pemain nasional. Udah 1-2 kali ya udah hilang namanya. Yang seperti itu saya harapkan. Jadi PNBS Batam saya mau cetak itu. Ada yang ya, tapi pada tahap divisi 2 saja sebetulnya. Saya inginkan PNBS Batam, kan ini SDM kita bagus nih. Penantang dari 2 pemilih. Dengan adanya Liga Batam 1 2 3 kita putar dulu di PS Batam. Berdatangan dari Pekanbaru, dari Medan, dari Padang terutama. Itulah yang jadikan cikal bakal pemain ada Batam. Ramadan Sananta muncul, artinya kan ini kan dengan adanya pendidikan PPLP, latihan bola di Karimun, itulah salah satunya. Itu harus dihidupkan lagi di beberapa di Karimun, mungkin di Pinang, di Batam. Yang U20 ada anak Karimun kan bang? Oh ada, ada. Makanya saya monitor. Saya ada punya 1 juga tuh dapat kontak personnya anak Batam, tapi dia di divisi berapa ya, belum jadi pemain cadangan. Saya kemarin kontak dia. Kamu harus seperti Ramadan Sananta, gimana caranya lah gitu. Nah, itu tadi. Jadi saya mengurus bola itu bukan sekarang. Cuma pindah ke Kepri saya berhenti. Saya ngurus PS Batam hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. 2 kali juara Porda, begitu Porda berikutnya kita sudah di Kepri. Kirim ke Tanjung Pinang, kita mengalahkan Tanjung Pinang 2-1 juga atau 1-0 waktu itu ya. Kita juara. Saya itulah prestasi menjadi kebanggaan saya. Kalau mau ditanya anak-anak bola di pulau-pulau pelatih-pelatih lama, itulah mau menaikkan divisinya dari divisi 3 berkutat tak menang-menang masih divisi 1. Kita mengalahkan Dumai dan Pekanbaru saat itu. Itu saingan kita waktu itu PSPS Pekanbaru ya susah betul melawan Pekanbaru ini, tapi kita bisa menang. Di Porda juga, Porda Pekanbaru kita mengalahkan Pekanbaru. Di Porda Tanjung Pinang kita mengalahkan Tanjung Pinang. Jadi Batam itu sebetulnya punya talenta sepak bola yang handal. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya tak ada orang yang mau ngurusi. Ya. Orang ada duit banyak, pengusaha itu duitnya banyak, tapi pengusaha kan kebanyakan ngurus politik.
Kalau ada demo baru dikasih gitu. Iya. Apa? 30 menit. Catat ya. Ya. Minum laku dulu ya. Boleh kan? Jadi, mohon Kayak maaf gitu nih, tuh, saya kayak tak gitu. gede. Banyak pengusaha tuh yang peduli Iya. main bola. Kalau saya datangin, ya mereka bantulah. Tapi saya dah harap mereka. Ini zaman-zaman ini. Kalau pilkada ya kita lepaskan dulu lah. Pasti arahnya di ke politik. Setelah pilkada, ayo kita benahi PS Batam Iya. itu. PS Batam ataupun ada sekarang yang lolos insya Allah balik ke divisi 2 Ya. 757. 757. Itu saya harapkan itu jadi kebanggaan masyarakat Kepri. 7 balik lagi ke divisi 2 ya? Ya insya Allah ya. Home base-nya di Kepri lah. Jadi kita Iya, bentuk Bang. nanti fansnya apa namanya? Fans Kayak clubnya itu fans ya. club. Supporternya ya. Supporter. Supporternya kayak PES Bandung kan kuat itu. Iya. Dimanapun mereka main dikejar kan. Kayak Ultra itu ya. Ya. Ultras itu. Jadi PES Batam harus seperti itu. Jadi jadikanlah boleh salah satu klub yang sekarang masuk ke divisi 2 Kepri 57. Namanya Kepri 757. Tapi latihannya di Jogja. Pemainnya Nah, itu 1-2. sekarang, Bang. Saya nggak tahu ya. Dulu Pak Nurdin. Pak Ya. Nurdin, Pak kan. Nurdin ya memang donaturnya memang dari Lagoy, dari grupnya Salim Group, Iya, maaf Salim Group. Kan di bawah Bali United itu. Di bawah Bali Unitednya divisi 1, leg 1 gitu divisi 2 kan gitu dulu. Atau leg 2. Itu kita harapkan jadi kebanggaan. Kita udah punya stadion loh. Yang bagus Citra. Kemudian Citra Mas. Kemudian stadion kita sekarang tuh bagus. Kalau dibenahi lagi lah. Yang di Jamal bagus. Dibenahi lagi lah. Ya ada kepedulian. Yang masalahnya itu, yang untuk Liga 2 boleh. Untuk Liga 2 Liga 1 boleh. Kalau Liga 1 kita main Singapura aja lah. Iya, lebih keren. Itu tadi ada orang tertentu kita harapkan ya mudah-mudahan nanti ya bos-bos kita yang maju ya, tak tahulah siapa yang Udah ada nggak Bang pembicaraan terkait itu Bang? Yang kita urus betul-betul nih. saya terus terang aja ada salah satu anggota Dewan Batam yang hobi bola namanya Pak Yunus, saya sebut namanya. Yunus Muda. Pak Yunus Muda itu orang Golkar. bola, Golkar. Itu Ya. orang bola. Saya tahu orang bola. Dia dulu kita ngurus bola PS Batam dulu. Dia memang punya tim bola. Pada suatu saat kami ngopilah di Kopitiam Batam Center itu. Kita teleponlah salah satu pengurus 757 waktu itu terpuruk kan. Bukan 757. PSSI Kepri. Yuk kita udah, saya teleponlah. Kata orang, wah ini amat. Waktu itu Pak Nurdin masalah kan. Ya. Dia tidak aktif. Jadi dijalankan oleh pelaksananya, ketua pelaksananya. Bilang kami diamanahkan ini belum sampai nanti akhir apa namanya masa kepengurusan. Kami tak dikasih dulu. Padahal kalau kita ambil alih dulu, Yunus itu punya duit. Dan punya kemauan dan ngerti bola. Ini ada orang ngerti olahraga tapi belum tahu ngerti bola loh. Itu aja. Yang ngerti bola, yang hobi bola, yang mau begadang tiap hari nonton bola itu jam 2, jam 3, jam 4. Itu baru orang hobi bola. Siapa yang harus memulai duluan ini? Ya harusnya ada orang lah. Bukan. Kalau saya nggak sanggup lagi. Kalau dulu mohon maaf nih. Duit tuh habis biasa itu. Kalau ada duit sedikit. Ya 100 juta itu sebulan habis untuk ngurus bola. Sehingga saya kalau istri saya tahu tuh, saya pernah pinjam duit terakhir dengan istri saya itu 10 juta bawa tim ke Aceh. Utang ya. Waktu itu saya camat, saya ingat tuh. Saya camat bawa bola. Sampai sekarang utangnya nggak bayar. Jadi itu aja. Dia ingat gitu. Kalau saya rapat, saya kan hobi olahraga ya. Kalau saya rapat bola, mana Bang? Rapat bola. Aduh, utang lagi nanti saya. Ini terbayang utang 10 juta itu. Tapi gitu saya bilang, rapat mana? Rapat KONI. Baru dia kasih. Sekarang itu KONI. Tapi saya sedih juga dengan sepak bola Batam. Yang punya, sekarang udah bagus ya. Liganya jalan, ada ML, ada 757. Tapi bukan sebatas itu aja. Rekor pemainnya 757 dijadikan home base-nya di sini. Latihlah yang 50, yang umur 15, 20 dan lain-lain itu. Jadi saya mengharapkan ada kepedulian lah. Ya ada orang bola nanti yang betul-betul ngurus bola, yang ngerti bola. Yang hobi bola banyak, aku bilang yang hobi bola banyak. Tapi yang mengerti, yang paham tentang bola itu. Tahu dia pemain dan waktu pemain itu turun ke lapangan, paling tidak hari pertama itu turun lah. Itu yang kita lakukan dulu kedekatan. Saya terus sengaja nggak sampai hati atau nggak tega kita lihat pemain tuh
kita cek dulu minimal makanannya gimana. Iya. Udah aman Pak, airnya minumnya gimana, itu dulu apa enggak. Sebelum mereka kita kumpulkan ini, kita nama baik. Ada yang seperti Bang, itu. untuk pemerintah sendiri, untuk provinsi gitu Bang, ada nggak Bang uang untuk PSSI Pemilihan KONI kan Batam? Ada lewat KONI Lewat bisa, KONI. Selain lewat lewat Dispora KONI bisa, ada. lewat Dispora bisa. Iya. Nah, Dan kalau mengharapkan PBD nggak cukup itu. Enggak, setidaknya kan ada pecikan gitu Bang, misalnya Iya. ada awalan gitu loh. Kita berharap Ya itu tadi. dengan pengusaha juga, kadang-kadang pengusaha nggak selalu nyapa juga kalau nggak dibantu juga dengan Sekarang macam 757 itu kan sponsornya Lagoy, nggak pakai PBD mereka tuh. Misalnya Tapi memang grup. harusnya swasta. Seperti itu. Oh, tinggal swasta ya. tinggal ya kalau PBD sekedar biaya apa ya, mungkin manajemen saja lah ya. Gorengan lah. Wah, goreng yang untuk ya. Jangan boleh makan Oh, goreng. nggak boleh makan gorengan ya. Itu yang seperti itu. Saya melihat figur aja. Mudah-mudahan nanti ada figur Iya, bola. sosoknya itu nggak Ya. muncul Bang. Ya, Yang benar-benar itu tadi awali. menjadi figurnya bukan sekadar mau duduk. Begitu diminta duit, Iya. hilang, Kabur. kabur. Tuh mau kemana lagi ya? Makanya yang bisa itu, mohon maaf, yang duduk di eksekutif dan legislatif. Ya, sekian kota dewan nanti 45 orang di Kepri atau di Batam, ada salah satu orang bola yang betul-betul fokus bola. Iya. Insya Allah kalau dia itu kan bola tuh milik masyarakat. Iya. Olahraga milik masyarakat. Itu pemersatu bangsa juga- itu. Kita juga pingin apa namanya? Batam tuh punya klub bola kan Bang? Ya. Yang kita bisa banggakan. Iya itu tuh, paling tidak kita berharap ke Kepri 757. Ya. Home base-nya di Batam lah. Iya. Jangan di Jogja. Kita nggak tahu perkembangannya gimana. Main Kayak kemarin keren kita loh, aktif keren tuh. di Batam nih. Ini mohon maaf. Keren buat Batam nih. Kita ada Singapura, Malaysia Iya, depan iya, kita. betul. Mau bertanding mereka Iya. bisa datang. Iya. Mereka kekurangan lapangan loh. Klub-klubnya bisa mau kita. Kalau Palu Johor Darul Taklim yang divisinya Malaysia itu, yang Liga Malaysia itu Iya, kita iya. baca. Bisa kok kita main di sana. Kita aja nggak mau. Daripada kita bawa ke Dulu Jogja kan tiket ceritanya kan pesawatnya. begitu. Iya. Waktu Tiket. zaman dulu orang-orang sini main bolanya sampai di Iya, Singapura. memang itu dari dulu. Iya. Ya, dulu masih ada lah klub-klub Singapura. Waktu Iya. kita pernah, waktu saya di PSS Batam masih ada klub-klub Singapura, kita main seminggu sekali. Iya. Oh, kita segitiga begitu kan. Ya, Karimun, Batam, Singapura, atau Singapura, Malaysia. Kenapa tidak seminggu sekali? Saya jamin mereka mau datang. Free itu, mereka bayar tiket masing-masing. Mereka ingin main saja. Main dengan siapa? Ya 757, klub yang terkuat. Tak mungkin lewat tarkam-tarkam terus gitu. Iya. Nanti kalau datang, saya sering dulu ada grup dari turis Cina, RFC ya, main sini, dia Pak Asim Patros itu. Pak Bur lawan saya Pak, terpaksa sih bawa grup saya, relax, mainlah. Ya tarkam gitu, cuma kita Liga Singapura tuh ada beberapa klubnya kan. Nah, sekarang Pandi Ahmad punya itu. Ya main sini setiap minggu sekali. Kemudian Johor Taklim, Kuala Lumpur FC, Negeri 9 kan dekat itu. Mereka nyebrang tuh cuma tiketnya berapa. Daripada kita main di sana. Kan luar negeri itu loh. Standar mereka juga standar luar negeri. Nah, tapi nanti kalau ada duit lagi kita main di Thailand, di Vietnam, seperti Indonesia main di Paris, main di Prancis gitu. Jadi saya bilang figur, kemudian ya korban lah kalau jadi pengurus itu. Kalau jadi pengurus tidak berkorban, ya olahraga kita begini-gini aja. Saya mau cerita dulu kan, memang 100 jutaan, 200 jutaan, tapi itu dulu 20 tahun lalu, mungkin sekarang 1 miliar harganya. Iya dong. Ya kalau nggak ada orang seperti itu, ya saya rasa pemain lepas tarkam lah, main sekali bayar 150, udah dia pindah lagi gitu. Itu yang terjadi. Saya juga ke Porwil ikut kemarin. Tim Porwil hampir lolos kita ya. Kalau kita menang sekali kemarin dan kita lolos, tapi apa daya kita nomor 3. Itu tidak ada pemain 757 dan luar, dan ada pemain anak Batam. Tapi persiapannya kurang. Persiapannya kalau kita mau juara, kita persiap 6 bulan. 6 bulan enggak saat Kecuali ini timnas sudah jadi semua pemainnya. Kalau dasar sepak bolanya masih kayak terkam lob ke atas saja, ya salah gitu. Harus main berani gitu. Itu yang saya hadapi. Makanya bukan ujuk-ujuk bola. Makanya wajar seharusnya dibayar nih jadi narasumber kalau bola itu. Iya. Saya hobi bola itu bukan buat di kampung saya, di depan rumah saya itu lapang bola SD, lapang bola. Sejak sore saya main bola itu.
belum main lagi waktu SMA, Liga SMA dan lain-lain. Nah, cuma dalam perkembangan saya dulu macam Mas Kris lah hafal. Saya teori olahraga 10 saya olahraga. Apalagi tanya pemain bola, Kevin Keegan apa semua dia hafal. Siapakah pemain Everton, apakah pemain Nottingham Forest, saya hafal Mas. Bukan terngajak dengan pemain nasional, apalagi Nobon masih sekarang dia Nobon Iswadi Idris. Hafal semua Sampai yang baru-baru pun sekarang enggak Mas ya? Yang baru-baru pun hafal sekarang. Yang baru saya kurang sekarang. Saya tidak fokus pada permainan, tapi makanya nama 1-2 aja saya hafal. Posisi juga. Tapi Sekarang kalau dulu posisi kan kiper, bek kiri, bek kanan, gelandang kiri, gelandang kanan, gelandang tengah, kiri luar, kanan luar, kanan dalam, penyerang tengah, kiri dalam, kiri luar. Kalau itu status kita sekarang gitu, kan sekarang kan 3-4-3, 4-4-2. Ya kalau dulu setelan pabriknya begitu memang. Gitu ya. Makanya hafal kita di mana? Kasih semua orang basal mana? Dia bek kiri, tahu kita tuh. Bek kiri. Kiri dalam, itu. kiri luar. Tapi sekarang kan pemain misalnya Rizky Ridho bisa jadi apa namanya gelandang, jadi gelandang menyerang gitu. Karena kemampuan main lebih hebat. Harusnya lebih hebat sekarang daripada dulu. Iya. Dulu aja hampir lolos kita kan. Dulu lawan Taiwan, lawan Hong Kong kita bisa menang loh. Lawan Korea Utara itu saya cerita itu. Bisa penalti hanya 1 gol Anja Semara aja lah itu yang kalah. Iya, sekarang dia protes ya tak gol ya. Iya. Ya karena dia trauma dulu. Mungkin kalau dia trauma dulu. Dia gitu. Jangan seperti saya. Iya. Oke, Bang. Itu mungkin ya. Bagus sekali pembahasan bola kita pada hari ini. Nah, Bang, untuk kedepannya Bang yakin nggak nih timnas Indonesia bisa lebih berkembang dari ini permainannya? Berkomitmen, berkonsisten dengan pembinaan sekarang bahkan ditingkatkan. Saya yakin saya mendukung Pak Erik secara pribadi, saya dukung Pak Erik di PSSI ya. Di PSSI dia punya paham terhadap bola. Ya. Jadi berarti artinya Pak Erik nggak usah jadi menteri ke anu aja gitu. Ya, kalau perlu menpor aja. Jalan ya, bisa saja. Kayak menpora jadi wakil ketua harian kan? Iya, ketua harian. Jadi menpor aja lah gitu kan. Ya, saya rasa sudah bagus, arah pembinaan sudah bagus, sudah benar, sepak bola modernnya sudah nampak. Walaupun apa kata orang naturalisasi pemain lokal ini biar aja lah. Biar aja dulu lah. Ya, karena yang jelas menang dulu. Tapi kebanggaan terhadap timnas itu ada, ciptakan. Tidak seperti dulu kan. Bayangkanlah kalau timnas main full. Saya sering full kan. Kemarin saya buka di Pakuba full itu. Free memang full. Ya, sampai nobar-nobarnya aja penuh. Iya, itu. Apalagi free kan, apalagi ada makanan situ kan ya itu. Ya. Tapi jangan nanti nobarnya pas zaman pemilu aja rame. Saya rasa untuk timnas punya fans sendiri sekarang sendiri ya. Mereka ingin timnas itu main dia kayak cuek, tapi begitu dia timnas ini nasionalismenya muncul. Walaupun dia preman kaki 5 pun entah gini, tapi begitu timnas main dia akan akan itu. Walaupun tukang parkir ditinggalin parkir ya. Saya pernah juga mengalami itu. Kalau timnas main kalah itu nggak tidur saya tuh. Nah itu biasa. Gitu ya? SMA dulu ada. Tapi kalau menang kita ketawa sendiri gitu. Walaupun menang jiranya makan kita tambah banyak. Ya gitu begitu karena kita bangga kan. Tapi belakangan dengan mohon maaf beberapa periode selanjutnya saya Indonesia main kalah lah tuh. Udah hilang lah. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang saya punya harapan sangat tinggi. Jadi tapi jangan hanya di pusat. Jadi benahi lagi liga itu, betul-betul benahi liga itu, Liga 1, 2, 3 itu potensial untuk menciptakan pemain handal dari lokal. Ini sebagai pemacu saja, pemain naturalisasi sebagai pemacu. Ya kalau bisa kita sebagai macam klub pemain belakang atau seperti Ragnar itu pemain depan sayap. Harus bisa seperti itu, ya memancing kan. Nah, itu yang harus diikuti anak-anak muda yang 18, yang usia 20 tahun. Tapi saya yakin konsistensi, komitmen dari pengurus, dari pelatih, dan rasa memiliki dari pemain-pemain yang direkrut gitu ya. Jangan merasa beban gitu, jangan merasa ini berat tugas negara ya. Memang itulah.
kayak ibarat perang ya memang harus berperang gitu. Iya. Harus patah. Kan Maradona juga pernah patah kan, pernah puja 26 Oke lah, gitu. sip. Iya, kalau dia nggak berani, kalau dia putus cinta aja udah. Itu Iya. lain. Itu Kita- kalau patah kaki Ah. itu cepat obatin. Cepat, patah Kalau patah hati itu yang Iya. susah itu. Aduh, Bapak ini tahu. Ini sudah patah hati kacau loh ini ya. Iya. Oke teman-teman, Iya. Bang Pur terima kasih banyak Iya. atas Mas Pur. kedatangannya ke Siap, sini makasih. dan berbincang-bincangnya. Semoga timnas kita semakin kedepannya semakin jaya, semakin bagus dan Iya. kita berharap juga Batam itu punya Tim yang tim yang bisa jos. dibanggakan juga Bang ya. Insyaallah Mm-mm. saya berdoa, yuk kita sama-sama Kita semua berdoa dari teman-teman. media Juna ayo diangkat siapa yang mau. Hmm. Saya siap. Kalau bekerja saya siap, tidak dibayar pun untuk bola saya Untuk siap. bola siap, Tapi di atas saya harus orang yang pegang duit. Saya Ya. bisa minta duit ke dia. Betul. Ya, Mm-mm. Ya. saya akan bertanggungjawabkan. Nanti saya di sampingnya Bang Pur aja. Wah itu pelatih teknis, direktur teknik. Gitu. Kalau saya yang megang duit aja. Benar. Itu Ya, bayar-bayar. senggolnya apa nih? Kepanjangan senggol nggak ada ya? Senggol itu Senggol sana, senggol sini. Senggol Oh sana. itu, bukan senang bikin gol gitu. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Senang bikin gol. Oke teman-teman, terima kasih. Ya, makasih. Dan, Ya. Pertama saya berdoa netizen itu like ya sampai ribuan bukan jutaan dan fans-fans saya. Ya. Asik. Untuk fans-fans saya. Fans-fans saya, yuk silakan, yuk kita cerita bola. Saya ya kalau cerita bola mulai dari sore sampai malam saya mau. Insya Allah satu lagi ya. Ya. Saya buat nonton bareng Piala FA. Piala FA Inggris, MU sama MCT Di? di Pakuba. Pakuba di mana? Pakuba itu di Segulung. Oh, Segulung ya. Apa namanya tuh? Tembesi. Tembesi. Pakuba itu apa tuh? Pasar kuliner Batam. Hmm. Dia masuk ke dalam, tapi tempatnya bagus, layarnya bagus. Itu free ya Bang? Free. Snack bawa sendiri? Sebenarnya bawa sendiri dan bayar sendiri Oh, gitu. gitu. Tapi kalau 1-2 orang masih bisa kalau aktual gitu. Main jam 9, kick off-nya jam 21.00, silakan. Dan insya Allah nanti Liga Champion juga tanggal 1 kalau tidak salah saya bikin. Bekerjasama dengan Pakuba, termasuk nanti siaran Piala Perapelinian lawan Irak, lawan Vietnam kita akan nonton bareng. Siap. Silakan datang. Saya mohon nanti penggemar bola yuk manggung free. Kalau tempat lain bayar nanti kan. Ini free nih. Free ya? Ya, free dan bawa makanan sendiri pun nggak apa-apa ya. Bawa sendiri tak apa-apa, tapi kebangetan lah. Pacar bawa sendiri. Bawa sendiri. Jadi ada kuliner-kuliner belilah di situ. Iya kan. Ya. Tahu di Oke, Terima kasih, Bang, ya. kita orang bola yang Ya. penting insya Allah saya senang Tribun cerita bola. Ya, mudah-mudahan nanti dicetak juga ada halaman bola, halaman olahraga. Siap. Ya, seminggu sekali. Ya. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita. Selamat sampai jumpa lagi di pekan depan. Dan akhir kata, kami bertiga mengucapkan terima kasih. Dan Bagus, salam. Senggol Bagus. bos! Senggol dong.